Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Selasa 4 November 2025 bersama saya Damara Laksmi Dewi. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Di pagi yang indah ini, kami rindu menerima firman-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengar, dan ampunilah kiranya segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan pagi ini, Allah peduli, diambil dari Yohanes pasal 9 ayat 2 dan 3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia." Sekitar 4 bulan yang lalu, kakak pertama saya didiagnosa dokter pembengkakan jantung dengan fungsi jantung yang hanya 50%. Saat mendengar berita itu, jujur saya lemas, takut dan khawatir. Bagaimana tidak, 3 atau 4 tahun yang lalu, orang tua kami berpulang ke rumah Bapa dan sampai sekarang masih terasa bagaimana sedihnya. Segala upaya medis kami lakukan bagi kakak kami, tentunya disertai doa pada Tuhan Sang Pemilik Hidup. Puji Tuhan, melalui terapi dan obat yang dilakukan, kakak kami berangsur-angsur sembuh. Dan 2 minggu yang lalu, hasil pemeriksaan terakhir, dokter menyatakan fungsi jantung kakak sudah meningkat menjadi 70% dan sudah bisa bekerja, beraktivitas kembali. Syukur kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal 9 ayat 3, Tuhan mengajak kita ketika ada orang yang sakit, cacat, mengalami musibah, masalah dan lain-lain, jangan sampai kita mempertanyakan atau menghakimi siapa yang salah, siapa yang dosa. Bahkan di ayat selanjutnya diceritakan Tuhan Yesus menolong dan menyembuhkan orang buta ini sehingga bisa melihat lagi dan menceritakan karya Tuhan Yesus bagi banyak orang. Mungkin saat ini ada di antara kita yang mengkhawatirkan akan sesuatu, apakah kesehatan, menghadapi masa tua, tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang studi, dan lain-lain. Khawatir adalah sesuatu yang sangat manusiawi, namun Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dengan tegas, jangan khawatir. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, firman Tuhan berkata, "Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Perintah untuk tidak khawatir bukan karena Tuhan tidak peduli terhadap masalah atau persoalan hidup kita. Namun, Tuhan ingin agar kita belajar mempercayakan diri kita kepadanya. Namun bukan berarti berdiam dan tidak melakukan apa-apa ya. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur punya Allah yang sangat peduli. Berkati setiap gumul dan juang kami dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.